Salam untuk semua. Kali ini kita akan membahas tentang etnografi sebagai salah satu alternatif yang sangat penting dalam metodologi penelitian, terutama kualitatif. Kali ini dalam video pendek ini kita akan membahas beberapa prinsip penting. Tidak terlalu teknis memang, nanti hal-hal yang teknis akan kita bahas di video lain. Yang pertama adalah bahwa kita ingin mengingatkan bahwa metode itu sangat penting dalam sebuah penelitian. Kita ingat bahwa di Indonesia dan di beberapa negara lain, terutama di negara-negara yang banyak Muslim, mayoritas Muslim, ada metode menentukan hari raya Idul Fitri. Beberapa metode itu yang terkenal adalah metode perhitungan hisab atau metode melihat langsung. Nah, dua metode ini sangat terkenal, dan dengan dua metode ini kadang-kadang hasilnya beda. Tetapi kita menerima sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi meskipun hasilnya beda, tetapi kita menerima perbedaan itu. Pada intinya adalah menentukan apakah posisi bulan itu sudah layak untuk menjadi penentu bulan baru tanggal 1. Nah, inilah contoh bagaimana metode itu menjadi vital, menjadi penentu sah tidaknya, diakui tidaknya sebuah hasil pengamatan. Alur sebuah penelitian etnografi kurang lebih seperti ini. Dalam menentukan apakah kita akan memakai etnografi atau enggak, kita harus memulai dari sebuah komitmen yang kuat. Ya, kalau kita ingin melakukan penelitian etnografi, maka kita harus memiliki komitmen yang kuat dan nyata untuk melakukan penelitian secara langsung, mengalami secara langsung dan merasuk ya atau mendalami secara langsung, bukan hanya di permukaan saja. Jadi dua kata kunci yang sangat penting dalam metode ini adalah langsung, mengalami langsung, dan kemudian mendalami sampai hal-hal yang tidak nampak di permukaan. Apa yang akan kita lihat adalah kita ingin melihat secara langsung setting atau kondisi atau keadaan budaya dan sosial secara alami sebuah kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Bukan pemahaman dari permukaan saja, tetapi pemahaman yang mendalam dari sebuah fenomena. Jadi komitmennya harus seperti itu. Komitmen untuk melakukan etnografi adalah komitmen untuk betul-betul secara langsung mengalami dan mau ya komit gitu untuk mendalami sampai di bawah permukaan. Nah, ini gambaran lebih jauh ya. Jadi penelitian etnografi itu meminta ya mensyaratkan peneliti untuk deep down immersion, untuk menyelam ya, menyelam sampai ke bawah, sampai dalam ya, bukan cuma di permukaan. Ini saya akan ambil contoh bagaimana sebuah budayaan ini gambaran saja ya dari sebuah apa namanya sebuah gambaran bagaimana kalau kita ingin memahami perbedaan budaya. Apa yang nampak di permukaan seperti bahasa, cerita, baju, ya, pakaian, sastra, makanan, festival, senian, itu kan kelihatan, itu kita bisa lihat, bisa amati, misalkan folklore itu bisa kita dengarkan, kemudian dalam bentuk mungkin sesaji-sesaji, dalam bentuk upacara, itu kan bisa kita lihat, ya, makanan juga, makanan pun juga bukan cuma makanan untuk manusia ya, ada makanan untuk Tuhan ya, untuk dewa-dewa, sesaji dan lain. Bahasa juga begitu. Itu bisa kita lihat.
bisa kita amati secara langsung. Kemudian bagaimana masyarakat merayakan liburan festival itu bisa kita amati secara langsung. Kita harus bisa menyelam apa yang ada di balik folklore itu, apa yang ada di balik misalkan memakai baju seperti itu, apa yang ada di balik sastra seperti itu, apa yang ada di balik pertunjukan musik itu. Nah, kita harus dalam etnografi itu kita perlu mendalami, misalkan apakah ada kepercayaan, asumsi-asumsi tentang alam yang melatar belakangi peristiwa atau perilaku budaya tersebut. Apakah ada interpretasi tertentu? Apakah ada misalkan nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai tentang peran, gender, ya, dan seterusnya. Jadi kita makanya untuk etnografi itu kita diminta untuk secara langsung immerse gitu ya, untuk dapat melihat hal-hal yang di dalam, yang dibalik apa yang kita lihat itu. Kalau kita tidak immerse atau tidak secara langsung mendalami ke sana, maka nanti cenderungnya deskripsi kita itu hanya sekedar deskripsi tentang apa yang terlihat, dan itu akan cenderung menjadi seperti jurnalisme atau pemberitaan saja. Misalnya bahwa di sebuah kampung itu dirayakan festival yang ramai sekali, ada banyak orang dan banyak penjual, banyak pertunjukan. Cuma itu saja. Nah, itu belum mencukupi untuk sebuah etnografi. Perlu dilihat ada kepercayaan apa di balik itu, ada maksud apa, ada makna apa. Itu kira-kira prinsip berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kondisi masyarakat sekarang itu sudah sangat berbeda, ya, berbeda-beda ya. Yang pada awalnya etnografi itu adalah untuk mendalami masyarakat tradisional, ya. Memang kita akui eh, etnografi awal itu adalah untuk memahami masyarakat-masyarakat yang tradisional, yang belum banyak ada literasinya, sehingga kecenderungannya adalah melihat langsung, mengamati, bertanya, interview, gitu. Nah, ya itu sampai sekarang masih diperlukan, sangat vital juga. Tetapi dalam fakta sekarang adalah masyarakat yang ada di zaman sekarang sudah ada, ya, sudah banyak masyarakat yang literasinya tinggi, bukan hanya literasi tertulis, tetapi sampai literasi digital. Nah, kondisi ini juga memerlukan metode pengambilan data, ya, metode penyelaman, metode pemahaman yang berbeda. Artinya, misalnya ya di masyarakat tradisional itu kita akan melihat, bertanya langsung, mengamati langsung, begitu saja. Tetapi kalau masyarakat yang sudah literasinya tinggi, maka kita perlu juga cek ya, kita juga perlu memahami teks-teks yang mereka baca, yang mereka manfaatkan, karena itu untuk melihat apa konstruksi pemikiran yang terbentuk dalam masyarakat tersebut. Ya, nah nanti ada penjelasan lebih rinci lagi. Jadi misalnya ini ya, etnografi pun juga ada beberapa variasi menurut Spradley gitu. Tergantung dari yang kita teliti ya. Ada masyarakat yang kompleks, yang sudah misalkan terdiri dari beberapa kelompok gitu. Kemudian ada masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam komunitas, atau kita hanya mengkaji satu komunitas tertentu saja, atau lembaga, beberapa lembaga, atau lembaga di sini misalnya ya, bagaimana proses upacara, misalkan ini ya, mulai dari tentang pernikahan atau perjodohan ya, mulai dari eh, memperkenalkan diri, atau istilahnya making
dating gitu ya, apakah ada proses-proses perkenalan itu sampai ke pernikahan. Maka di sini strateginya juga akan berbeda. Kita akan bahas di video yang lain. Yang intinya adalah bahwa social cultural setting yang berbeda itu perlu diperhatikan karena itu akan menentukan teknik atau strategi yang berbeda pula. Fokus dari sebuah metodologi penelitian etnografi adalah pada budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Sekali lagi, bukan pada apa yang terlihat saja. Kalau yang terlihat saja seperti tadi misalnya bajunya atau upacaranya itu awal saja. Yang kita fokuskan adalah pada bagaimana memahami budaya, nilai-nilai di balik hal-hal yang terlihat itu. Jadi kita perlu melihat apa yang ada di balik fenomena budaya yang nampak. Dengan teknik utama adalah participant observation, kita secara langsung mendalami, mengamati ya apa yang terjadi. Kemudian hasilnya adalah deskripsi yang mendalam atau catatan yang rinci. Ini mirip ya. Jadi sangat mendalam untuk kemudian menjadi sebuah pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut. Jadi kata mendalam ini sangat penting dalam sebuah etnografi. Jadi di balik apa yang terlihat dan mendalam. Ya, nah untuk itu ya, untuk bisa mendalami sebuah fenomena, maka kita kadang ya atau malah seringkali ya dalam kajian etnografi itu ada siklus ya yang kadang berputar gitu ya. Artinya seperti ini misalnya ya, kita menentukan, kita bisa mulai dari misalkan menentukan sebuah proyek etnografi atau sebuah penelitian. Saya mau meneliti sebuah kelompok masyarakat, misalnya penggemar musik jazz, keroncong misalnya. Itu ya, kita menentukan itu. Atau kita ingin meneliti bagaimana kelompok perempuan berjilbab, atau kita ingin meneliti bagaimana sebuah masyarakat menyajikan makanan-makanan sebagai bagian dari tradisi ritual mereka, misalkan itu ya. Nah, kita setelah menentukan topik itu, kita bisa mengawali dengan bertanya sebagai bagian dari preliminary study atau kajian pendahuluan. Kita kumpulkan data-data awal, kemudian kita catat sebagai catatan etnografi. Apa itu catatan etnografi? Ya, salah satu ciri penting dari catatan etnografi adalah ya apa yang mereka ungkapkan. Ya, artinya misalkan misalkan cara seorang laki-laki atau perempuan untuk memperkenalkan diri sebagai calon pasangan suami istri gitu. Itu mungkin ada istilah-istilah yang khas atau makanan misalnya. Ya, ada makanan, nama-nama makanan. Itu satu tempat bisa tempat yang berbeda, misalnya di Banyuwangi ada soto atau di mana ya di Nganjuk itu ada nasi becek misalnya. Kata-kata nasi becek ini kan eh, lokal saja. Di tempat lain kata becek itu akan sangat berbeda. Rawan setan misalnya juga. Nah, setan di sini akan menjadi sebuah catatan etnografi yang nanti akan dikaji ya dalam analisis data etnografi tersebut. Kemudian kita tuliskan. Nah, seringkali dalam kajian etnografi, penulisan awal laporan etnografi itu tidak cukup. Kadang malah menimbulkan pertanyaan lagi, itu artinya kenapa ya seperti ini? Kenapa orang menganggap seperti itu? Nah, lalu dibutuhkan pertanyaan lagi itu ya. Jadi
Mungkin istilahnya bisa pakai snowball atau macam-macam, nanti kita bahas metode penelitiannya. Yang prinsip di sini adalah bahwa ketika kita mengambil metodologi atau metode penelitian etnografi, maka kita perlu menyadari bahwa pengambilan data itu bisa atau perlu kadang-kadang ya, perlu dilakukan berkali-kali, gitu ya, berkali-kali. Mengambil data, ya, kita bertanya, interview, mengamati, mengambil data, kemudian data kita rapikan, kita analisis, mungkin kita masih perlu lagi, dan seterusnya, mungkin perlu 3, 4, atau 5 kali. Ya, jadi ini penting untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian etnografi, bahwa Anda kalau memang mau melakukan penelitian etnografi perlu berkali-kali ya melakukan pengumpulan data. Oke, ini contoh juga ya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penelitian etnografi ya. Yang intinya adalah pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau perilaku budaya. Ketika kita ingin betul-betul memahami satu fenomena budaya dengan memanfaatkan penelitian etnografi, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal ini ya, sejarah budaya tersebut, simbol-simbol, dan teori. Untuk memahami fenomena budaya itu, ya hal yang utama adalah pemahaman berdasarkan pemilik budaya tersebut ya, bukan berdasarkan pandangan peneliti. Ya, jadi misalkan apa yang dimaksud dengan nasi becek tadi, atau mengapa sekelompok masyarakat membuat sesajen seperti itu, atau mengapa di Lamongan misalnya yang melamar itu adalah perempuan melamar laki-laki. Nah, penjelasan tentang fenomena tersebut itu harus berdasarkan pandangan dari pelakunya ya, bukan pandangan peneliti. Nah, oke. Tadi kita sebut tentang preliminary atau kajian pendahuluan ya. Nah, seorang peneliti etnografi itu perlu ya membaca bagaimana terbentuknya budaya tersebut. Nah, bisa kita sebut di sini ada preliminary study ya, secara terbentuknya sosial setting sosial budaya tersebut. Misalnya tentang sesaji di Bromo ya, ada namanya Pasada, dan Pasada itu orang-orang Bromo melakukan sesajian di Kawah Bromo. Nah, perlu dibaca dulu mengapa itu terbentuk, bagaimana suku Tengger itu terbentuk, sejak kapan ya. Nah, ini semacam konteks ya, konteksnya begitu. Orang Bromo itu terdiri dari apakah tunggal satu kelompok saja atau terdiri dari beberapa kelompok. Faktanya kita tahu ya bahwa secara administratif Bromo itu terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, itu juga perlu dicatat karena itu bisa mempengaruhi hasil penelitian kita. Kemudian misalkan apakah orang Tengger itu orang Jawa atau bukan, itu juga perlu kita masukkan sebagai sebuah catatan. Nah, tadi kita sebut bahwa kalau masyarakat yang kita teliti itu masyarakat yang sudah literate ya, sudah mengenal teks-teks, apalagi zaman sekarang masyarakat sudah menjadi masyarakat digital, maka kita juga perlu memahami konteks masyarakat digital tersebut. Ya, misalnya video shopping ya, video shopping. Sekarang ini banyak video-video yang tujuannya untuk membantu masyarakat dalam hal shopping atau belanja. Nah, maka kita perlu membaca bagaimana masyarakat digital itu terbentuk gitu. Kalau kita langsung bertanya kepada pelaku
dan kemudian tanpa mendalami masyarakat digital itu gimana, lah itu kita akan kurang mendalam nanti ya ininya penelitiannya. Nanti dalam metode pengambilan data kita bahas lagi. Yang intinya di sini adalah bahwa sebagai peneliti kita perlu melakukan kajian pendahuluannya. Misalnya kelompok pesantren ya, kelompok pesantren yang memanfaatkan satu kitab khusus misalnya, eh, atau tarekat Naksabandia atau tarekat apa. Nah, kita sebagai peneliti harus baca dulu ya, tarekat itu memakai atau menggunakan kitab apa sebagai panduan utama. Nah, kitab itu juga perlu kita baca, gitu ya. Kita baca untuk kemudian saat interview wawancara itu kita udah punya bekal. Selanjutnya, simbol-simbol bahasa tadi yang etnografik data tadi juga kita perlu pahami bahwa itu mungkin simbol ya. Jadi misalnya makanan tadi ya, kenapa makanannya harus berwarna ini, harus berwarna itu, gitu ya. Kemudian kenapa ada makanan ini, itu kita harus baca. Tadi yang kita katakan sebagai mendalami ya, atau melihat makna di balik peristiwa atau kejadian budaya tersebut. Nah, teori juga kita lihat apakah teori itu bisa membantu kita menjelaskan fenomena tersebut. Nah, di sini perlu dicatat bahwa tidak semua teori itu bisa membantu kita, ya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang teorinya tidak cocok, ya. Jadi teman-teman yang mengambil etnografi itu perlu tahu teori, ya, sangat perlu dan harus ya. Tapi jangan dipaksakan teorinya karena bisa jadi teorinya tidak selalu cocok. Jadi ini para mahasiswa semua bahwa ketika kita menentukan bahwa oke memakai etnografi, maka kita juga perlu mempersiapkan diri dengan pemahaman pendahuluan tentang masyarakat tersebut. Kita juga perlu tahu hal-hal simbol-simbol, tanda-tanda atau bahasa lokal. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan diri dengan beberapa teori yang mungkin bisa kita pakai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam ya dari fenomena budaya tersebut. Untuk sementara itu dulu, dan nanti secara teknis pengambilan data dan lain-lain bisa kita bahas di lain video. Terima kasih, sampai jumpa.